A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah menonton ceramah Ustaz Ali di YouTube tentang Nabi SAW jarang sekali berdoa setelah salat. Yang ini saya tanyakan bagaimana cara berdoa Nabi SAW, apakah mengangkat tangan atau tidak, dan bagaimana adab mengangkat tangan saat berdoa. Masya Allah. Antum minta doanya sedang type. Antum kelas advance ya, kita baru istighfar, antum sudah berdoa ya. Masya Allah. Tayyib. Kalau antum menonton tayangan kami, melihat di YouTube, jangan langsung disimpulkan ya. Jangan langsung disimpulkan. Lihat dulu dalam suasana apa saya mengajar, di mana saya mengajar, dan apa yang ditanyakan kepada saya dalam konteks apa saya menjawab. Karena sering saya juga melihat, memperhatikan, ada kesimpulan-kesimpulan yang tidak tepat. Karena memang tidak paham kalau kita menyampaikannya dalam konteks pengajaran di satu tempat tertentu, dalam konteks jawaban tertentu. Ya? Nah, ini sebetulnya pertanyaan tadi tentang terkait apakah setelah salat fardu kemudian boleh mengangkat tangan atau tidak dalam berdoa. Itu asal pertanyaannya. Lalu saya jawab dalam konteks ini. Pertama masalah doanya, kedua masalah mengangkat tangannya. Kita sampaikan bahwa yang pertama dalam keterangan hadis-hadis Nabi SAW, Nabi SAW itu selalu memanfaatkan sholatnya di dalam sholatnya dengan doa, karena sholat sendiri disebut dengan doa. Dari mulai takbir, kemudian iftitah sudah doa, fatihah sudah doa, kemudian rukunya doa, i'tidal doa, sujud doa, duduk di antara dua sujud doa, bahkan dalam sujudnya memperbanyak doanya. Sehingga karena semakin banyak doa sudah dilakukan dalam salatnya, setelah salat itu beliau memperbanyak zikir-zikirnya yang tadi saya sampaikan. Zikir-zikir yang istighfar, kalimat-kalimat yang lain. Sedangkan doanya itu disedikitkan. Disedikitkan ini yang kira-kira belum dibacakan dalam salatnya tadi, atau mengomentari kebutuhan yang ada setelah salat. Makanya saya simpulkan jarang berdoa bukan dimaksudkan tidak pernah berdoa, tapi sekiranya doa yang belum dibacakan dalam salat dibacakan setelah salat, atau ada kebutuhan yang dimintakan baru beliau berdoa di situ. Kalau sekiranya tidak ada kebutuhan, maka beliau memaksimalkan dengan zikirnya. Itu yang saya maksudkan. Sedangkan doa-doanya yang simpel, Allahumma anta salam, itu doa. Wa ma'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, sini bacakan. Kadang-kadang Nabi berzikir, sahabat sudah berdoa, ada yang begitu. Ada, nanti kita lihat materi berikutnya, apakah zikir ini apakah jahar, apakah berjamaah, apakah sendirian, itu materi berikutnya. Tapi yang paling menarik, ketika Nabi berzikir, sahabat ada yang berdoa. Buka kitab Al-Aqaidah Al-Islamiyah karangan Said Sadat, halaman 29, posisi paling kanan di pertengahan, hadis nomor yang keempat. Jadi ketika Nabi sedang berzikir, ada sahabat yang berdoa, Allahumma innaka antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfira li. Ya Allah, saya akui, saya yakini Engkau adalah Allah al-Ahad, satu-satunya yang tempat bergantung, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Hamba memohon ya Allah, mohon ampuni dosa hamba. Kata Nabi, tahu dari mana kamu doa itu? Antadri, tahukah engkau? Ini adalah doa. Idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Doa ini kalau engkau mintakan dengan itu akan dikabulkan, kalau berdoa akan dijawab. Dikomentari oleh Nabi SAW. Yang berdoa sahabat, Nabi sendiri sedang berzikir di situ. Jelas di sini. Jadi kalimat-kalimat berdoa pasca sholat yang saya sebutkan jarang bukan berarti tidak berdoa, tapi sesuai kebutuhan yang tidak dipanjatkan dalam sholatnya. Jelas di sini. Baik. Nah sekarang dari situlah kemudian disimpulkan yang mengatakan kami mengambil hadis dari At-Tirmidzi, Nabi tidak pernah mengangkat tangan setelah selesai sholat fardu, karena memang yang dibacakan Nabi setelah selesai sholat itu zikir kalimat thayyibah, bukan doa. Antum saat istighfar mengangkat tangan nggak? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan tidak kan? Ya, saat doa itu yang diangkat. Doa mengangkat tangan, sering Nabi mengangkat. Sampai turun ayat Quran mengatakan Nabi sering mengadah ke langit mengangkat tangannya bermohon. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144, posisi paling kiri sebelah bawah. Ketika Nabi meminta kiblat dipindahkan ke arah Al-Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sering melihat engkau menengadahkan wajahmu ke langit memohon, mengangkat tangan bermohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Alihkan kiblat diri. Baik. Jadi yang dimaksudkan kenapa jarang mengangkat tangan, ya tidak mengangkat tangan setelah selesai salat fardu itu bukan berarti nggak berdoa, bukan. Karena Nabi langsung berzikir dengan kalimat istighfar yang tadi itu yang kita uraikan itu. Sedangkan kalimat itu tidak menuntut mengangkat tangan. Jadi hukum mengangkat tangan pasca berdoa itu boleh-boleh saja. Kalau antum misalnya ingin berdoa, mengangkat tangan boleh, bahkan hadisnya banyak di situ yang menerangkan bahwa orang-orang yang mengangkat tangan saat berdoa, Masya Allah, itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bahasa hadisnya, Allah sangat malu kalau membiarkan orang menengadahkan tangannya tanpa mendapatkan apa-apa, dalam keadaan hamba maksudnya. Jelas di sini. Jadi kalau membaca hadis, jangan kalimatnya begini langsung disimpulkan, tidak. Ada ilmunya di situ. Harus dilihat. Tidak semua hadis yang antum baca terjemahannya begini, maknanya begitu, belum tentu. Belum tentu. Saya sering sampaikan, salat sunnah paling baik di mana dilakukan? Di rumah, jangan sampai sini bacanya. Afdhalun nawafil fi baiti, ya, malam takunil faraid. Salat nafilah terbaik di rumahnya sepanjang bukan salat fardu. Belum selesai. Kalimat salat seterusnya baiti huna, dan rumahku di sini.
Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalimat wa baiti huna fahadha yadullu ala anna idza kana baitu qariban min al-masjid. Ini menunjukkan hukum bahwa jika rumahnya dekat dengan masjid, karena rumah Nabi di masjid. Begitu adzan, Nabi salat sunnah di dalam di rumahnya. Begitu iqamat, beliau keluar, rumahnya dekat dengan masjid. Tapi kalau rumah antum misalnya jauh dari masjid, tunaikan di masjid. Anda misalnya rumah dekat dengan masjid samping, ingin subuhan di sini, tunaikan sunnahnya di rumah supaya tempat sujudnya lebih banyak, menjadi saksi di akhirat. Tapi saya, Masya Allah, rumah di Bekasi, mau ngajar subuh misal di Istiqomah di Bandung, salat sunnahnya di sana, nyampe sini kapan? Bukan cuma salat subuhnya, kajian bisa kelewatkan. Nah itu cara baca hadis diantaranya. Makan yang sunnah dengan apa? Tangan atau sendok? Tangan berapa jari? 3 jari. Berarti kalau 5 jari nggak sunnah. Coba baca dulu hadisnya. Mungkin antum baca dengan terjemahan, tidak dibaca dengan ilmunya. Ada balaghah di situ, ada kinayah, ada majaz. Nabi menyampaikan, makanlah kalian dengan sunnah seperti ini. 3 jari yang dipegang kurma begini. Kurma dipegang dengan 3 jarinya, mencontohkan makanlah seperti ini. Sedangkan zaman Nabi sudah ada roti disobek, yang lain syurbah macam-macam. Tayyib. Disepakati oleh ulama, dilihat di situ yang dimaksudkan. Disepakati itu dilihat hadisnya maksudnya. Dianalisis. Ketika dikatakan megang seperti ini bukan mengisyaratkan setiap makan harus dengan 3 jari, bukan. Maksudnya makan sesuai kadar makanannya. Kalau antum makan kurma dengan 5 jari, apa maksudnya? Artinya apa? Itu bahasa Jepangnya rohong. Ambil begini, tek 5 jari. Maksudnya makan sunnah itu sesuai dengan kadar makanannya. Kalau nasi 5 jari, antum makan nasi pakai 3 jari, kapan habisnya? 3 jari. Akhi, kok lambat banget? Ini sunnah Nabi. Begitu, lihat konteksnya. Orang sudah nyiapan sayur, dimasak-masak, berapa jam cari bumbunya, udah jadi, didiemin aja. Akhi, kenapa nggak diminum? Masih panas ya? Bukan. Kenapa? Sunnah Nabinya pakai tangan, nggak bisa ngambil tuh. Airnya nggak bisa, diulupnya nggak bisa kan? Mau ngambil mangkuk pakai 3 jari begini susah. Ya, gunakan sendok dengan baik, makan dengan baik. Itu poinnya. Jadi makan sesuai kadar makanannya. Itu poinnya. Nanti banyak sekali banyak, dan ada hadis-hadis yang sensitif ya, masalah isbal, masalah janggut, masalah macam-macam dan sebagainya. Jadi ada hadis yang sifatnya lafzi, yang lafadznya langsung begitu, ada maknawi yang harus dilihat konteksnya seperti apa. Jelas di sini? Teman-teman sekalian, itu sudah 9:30 dan sudah lewat waktunya. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang hadir di sini. Mohon diizinkan saya untuk mengambil pertanyaan ini. Sebagian nanti saya bawa, besok saya jawab di Istiqomah ya, karena waktu kita juga terbatas untuk malam ini, supaya antum bisa istirahat dulu, ya bisa tahajud malamnya dan tidak kesiangan bangun subuhnya, kan? Baik, kita coba cukupkan dulu untuk talim kita malam ini. Kita nanti kumpulkan ini. Besok sebagian saya jawab di Istiqomah. Bila ada sebagian lagi yang tidak terjawab, insya Allah nanti di sesi Al-Quran Sunnah Solution kita bisa jawab setiap malam Jumat. Izin menyampaikan informasi, malam Jumat ba'da maghrib dan ba'da isya kita lanjutkan sesi tanya jawab dan bisa interaktif insya Allah. Teman-teman yang sekiranya belum tersambung untuk telepon, ada baiknya untuk SMS kan atau masukkan ke media sosial di Akhir TV supaya itu bisa dirangkum sebelum kajian, bahkan kita bisa hadirkan. Itu yang saya lakukan di teman-teman yang lainnya. Jadi ada yang bertanya, kenapa Ustaz saya telepon sulit, saya nanya susah. Antum kirimkan sebelum kajian itu boleh. Nanti itu dicatatkan oleh panitia, kemudian ditampilkan dan kita dahulukan untuk dijawab. Insya Allah. Besok Sabtu kami hanya mengisi di Istiqomah saja, karena paginya jam 8 harus hadir di akad pernikahan, jam 9 kita di Istiqomah dan akan langsung kembali ke Bekasi. Malam tidak mengisi, tapi insya Allah mulai bulan depan kami buatkan jadwal untuk setahun ke depan yang 6 bulannya sudah bisa dipublish. Dimohon izin untuk taklim ke depan selama 6 bulan sampai dengan Juni-Juli, yaitu sudah terisi dan insya Allah akan dipublish termasuk di Bandung. Jadi dari Jumat sampai Ahad insya Allah saya berada di Bandung di pekan yang ketiga. Di pekan yang ketiga dari Jumat sampai dengan Ahad subuh yang terakhir di Kota Baru Parahyangan. Nanti insya Allah jadwalnya bisa dihadirkan, antum bisa siapkan, dan silahkan dengan ustadz lain pun antum bisa maksimalkan dan makmurkan di sini. Teman-teman sekalian, demikian yang kami sampaikan. Jika ada benar itu dari Allah dan Rasulnya silahkan diamalkan. Namun jika anda temukan kesalahan dalam uraian saya, mohon sampaikan kepada kami untuk kami koreksi. Saya istighfari dan saya sampaikan kebenarannya, dan tolong tinggalkan pendapat saya yang anda anggap keliru, pendapat ustaz lain yang lebih baik yang bisa anda amalkan dalam kebaikan. Hindari perdebatan yang tidak bermanfaat, cukupkan amalan yang membuat baik. Jika anda belum mampu berlomba dengan orang-orang soleh dalam mengerjakan kebaikan, mulai hari ini berlomba dengan para pendosa untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.